Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Masih bersama Ustadz Dasat Latif dan Umi Kamila Malik ini ya. Saya ke Ustadz lagi ini, karena kan sekarang karena virus corona ini banyak juga yang mempertanyakan ini Ustadz, bagaimana kalau mau menggelar doa bersama di masjid agar diberi perlindungan dari virus corona. Itu kan maksudnya baik begitu, tapi di sisi lain berkumpul banyak orang kan membuat penyebaran juga gitu. Ya, jadi gini. Acara saya selama Maret itu kadang sehari 3, kadang paling dikit 2 Maret ini. Tetapi setelah pemerintah mengumumkan bahwa kasus corona ini ditingkatkan menjadi bencana nasional non alam, maka sejak itu saya tanggal 16 kemarin saya putuskan semua ceramah saya tunda, tangguhkan. Karena kenapa? Pertimbangan saya satu, data dan fakta menginformasikan bahwa penyebaran virus ini dari kumpulan massa. Itu satu. Yang kedua, jangankan yang namanya tablik akbar, hukumnya hanya sunnah, umroh saja yang ibadah, orang sudah bayar visa, sudah bayar hotel, buta bayar pesawat, ditangguhkan oleh pemerintah Saudi dalam waktu yang belum ditentukan. Bahkan bisa berefek pada ibadah haji. Padahal haji itu rukun iman, rukun Islam. Wajib hukumnya. Rukun Islam. Kemudian berikutnya di negara-negara Timur Tengah sudah ada yang mengeluarkan fatwa, ulamanya juga MUI kemarin sudah mengeluarkan fatwa bahwa sholat Jumat itu ditangguhkan karena menghindari semakin meluasnya penyebaran virus ini. Jadi syariatnya dihalalkan atau dibolehkan untuk meniadakan sholat Jumat. Jadi sholat di rumah saja begitu ya? Dengan duhur. Ya. Kemudian kaitannya Islam atau agama, hukum Islam itu hadir untuk yang disebut maqasid syariah. Melindungi beberapa hal. Satu di 5, ada 5. Maqasid syariah itu ada 5. Satu di antaranya melindungi jiwa. Tabligh akbar sunnah. Doa bersama di masjid sunnah. Tapi melindungi keselamatan jiwa itu wajib. Contoh lagi. Ketika Rasulullah mau menunaikan ibadah umroh. Rasulullah sudah jalan, sudah pakai ihram. Sudah siap. Mau sampai di Mekah, di Hudaybiyah ditahan sama kafir Quraisy. Tidak boleh masuk. Sahabat semua perang. Kita perang ya Rasul, kita siap perang. Pakai ihram. Tapi Nabi mengatakan, memelihara keselamatan jiwa jauh lebih utama daripada kalian masuk ke dalam Mekah. Memaksakan diri masuk. Ya. Nah, inilah yang disebut Islam itu agama maslahah. Memelihara keselamatan jiwa kita. Nah, berkaitan virus ini, sholat Jumat boleh ditangguhkan ketika memang mengancam keselamatan jiwa. Ya, yang tidak boleh ditangguhkan adalah sholat. Bagaimana dan kondisi pun tidak boleh ditangguhkan. Mungkin doa bisa dari rumah. Nah, boleh dari rumah. Doa bersama. Nah, banyak yang komplain karena saya batalkan acara saya. Saya bilang, dengar dakwah itu, boleh Anda dengar dakwah saya melalui live streaming. Atau melalui Realita TV. Ya, Realita TV, boleh melalui Instagram saya, boleh melalui Facebook saya. Dengan tetap mendapat ilmu dan terhindar dari musibah. Kalau kita datang berkumpul di tabligh akbar itu, 50-50. Ada peluang kena musibah dan ada peluang juga tidak terkena musibah. Beresiko. Tapi kalau kita mau selamat, sudah tahu ada peluang di situ, jangan masuk. Dan itu boleh ditunda, boleh ditangguhkan, bukan dibatalkan, ditangguhkan. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang mempertanyakan, Ustadz, katanya kalau meninggal karena virus yang wabah seperti ini bisa dikatakan syahid gitu, jadi tidak perlu dimandikan begitu. Ada ulama yang menyamakan seperti itu sehingga tidak perlu dimandikan. Sebenarnya kajiannya adalah karena dikhawatirkan kalau kita mandikan menular itu penyakitnya. Maka tidak perlu dimandikan. Satu, bisa menular dari airnya itu, ya. Pokoknya risikonya besar. Jadi kembali lagi Islam itu mengutamakan keselamatan jiwa. Maka Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang disebut Bapak Maslahah, ketika berkaitan dengan jiwa, maka Umar mengambil keputusan melanggar satu contoh,
orang mencuri itu potong tangan. Syariatnya dalam Islam. Quran menjelaskan itu. Mencuri potong tangan. Tapi ada orang mencuri di Baitul Mal. Dolok lah kalau kita di Indonesia. Tangkap. Ditanya, kenapa kau mencuri? Saya lapar. Kalau saya tidak makan, saya mati. Kau orang miskin? Iya. Bukan ini orang dicambuk. Tapi kepala doloknya yang dipanggil. Kamu melalaikan tugas. Dia yang dipecat dan dicambuk. Padahal hukumnya mestinya potong tangan yang mencuri. Tapi ini karena keselamatan jiwa. Dia mencuri karena kondisinya memang harus menyelamatkan jiwanya. Dia dimaafkan. Nah. Dan juga mungkin darurat juga ya Ustadz ya. Karena ya misalnya kayak nggak ada makanan, babi pun boleh dimakan. Seperti itu. Kalau semua itulah disebut keselamatan untuk obat jiwa. Boleh, juga. Itu yang disebut keselamatan jiwa, masalah. Kalau hubungan ini jadi sebenarnya apapun boleh dilakukan yang kalau penting. mengancam keselamatan jiwa. Seperti itu jadi ya. Ada beberapa orang yang tidak kena hukum. Satu di antaranya terancam jiwanya. Misalnya Mbak ya, zaman Belanda. Saya mau sholat, tapi Belanda ancam saya kepala saya senjata. Kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh, karena saya terancam jiwa saya. Begitu. Sholat dalam orang boleh tidak puasa ketika dia terancam jiwanya. Misalnya dia sakit dan tidak bisa sembuh, boleh. Tapi ada kompensasinya, bayar dam. Bayar damnya atau itu seperti fidyah. yang di Cina mungkin Uighur itu yang katanya nggak boleh puasa, nggak boleh sholat itu. Wallahu alam, itu beritanya masih perlu juga dicek. Iya seperti itu ya. Jadi kalau darurat tidak apa-apa begitu ya. Saya dari perspektif agama, jalan terbaik adalah mengikuti saran para yang ahli di bidang ini. Apa sarannya? Hidup bersih. Satu, hidup bersih. Wudu setiap saat. Cuci dengan sabun dengan air yang mengalir, kemudian pakai pembersih hand sanitizer. Itu ya. Sekarang susah dicarinya Ustaz, udah diborong. Nah sekarang Mbak ya, dengan kasus yang sama, orang beda menyikapinya. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa. Ya, misalnya? Yang dapat pahala, dia beramal dengan cara apa? Menyediakan masker. Dia cara menyikapinya baik. Dia ada musibah, dia dapat pahala apa? Dia memberikan kesabaran. Membangkitkan semangat, dia dapat. Tapi ada orang, ada musibah, dia dapat dosa. Dia timbun masker. Dia naikkan harga. Nah itu dia dapat ada masalah, dia dapat dosa. Sikapi ini dengan bermacam. Kalau saya ambil lagi sisi positifnya masalah ini. Sisi positifnya apa? Satu, polusi udara berkurang. Saya lewat tadi Jakarta ini luar biasa, sepi di jalan. Tuh, polusi udara berkurang. Yang kedua, waktu untuk keluarga lebih banyak. Bayangkan kalau dia berlibur 14 hari, yang selama ini dia hanya ketemu pada saat sarapan dan baru pulang, ini 24 jam bersama keluarga. Sampai bapak nyokongguan aja pulang katanya. Tapi begini Ustadz, masalahnya begini. Saat ini itu kan biasanya orang itu segala-gala bawa agama gini ya. Kalau sekarang ini segala-gala kok bawa politik ya sepertinya ya. Semua termasuk masalah corona ini dibawa-bawanya ke masalah politik. Padahal ya ini kan masalah nyawa ya. Ini masalah keselamatan. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan ini, itu untuk panggung politik itu untuk mau jadi. Gini Mbak, kita tidak boleh alergi dengan politik. Saya tidak setuju orang yang selalu membentuk opini dan membuat dogma bahwa agama jangan dekatkan dengan politik. Ini yang merusak politik kita karena kita jauhkan dari agama. Sehingga ruh dari politik ini hanya kekuasaan. Agama hadir untuk menata semuanya. Jadi bedanya kalau politiknya Machiavelli, tujuan daripada berpolitik itu ngambil partai dan lain sebagainya adalah kekuasaan. Dia endingnya di situ. Jadi gubernur, jadi ketua DPR, jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi presiden. Hanya di situ. Tapi kalau Islam tidak, ini adalah dua dari akhir. Setelah dapat kekuasaan, maka yang ujung paling tinggi adalah menciptakan kemaslahatan umat. Jadi ambil kau presiden, ambil kau itu gubernur, ambil kau wali kota, ambil ketua DPR dengan catatan menciptakan kemaslahatan umat. Maka saya selalu katakan rugi betul orang yang jadi presiden kalau dia tidak gampang masuk surga. Goblok orang yang jadi gubernur kalau dia tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ya, betul. Betul. Saya misalnya penceramah, anggaplah saya Allah takdirkan saya masuk surga, ngantri. Banyak ulama di Indonesia, bisa jutaan, masuk surga tapi ngantri. Tapi presiden cuma satu, tidak perlu ngantri dia, sendiri dia di Indonesia.
maka rugi betul kalau dia tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ya. Tapi ingat, ketika dia juga salah, gampang dapatnya. Kenapa? Cuma sendiri. Mana presiden Indonesia? Langsung ambil. Mana ulama? Ulama dari mana? Kalimantan Timur kah? Kalimantan Selatan kah? Sulawesi Selatan kah? Masih Sulawesi berurut, Selatan ya. mana? Ujung Pandang kah? Pindrang kah? Masih banyak. Kita. Tapi kalau presiden ya, ini dia Satu ambil. cuman. Ya? Iya. Tapi ya tadi itu. Lanjut dari politik tadi Mbak, saya potong lagi. Corona tidak bisa dilepaskan dari politik. Politik apa? Bukan politik untuk pencitraan. Politik adalah membuat keputusan. Politik, lembaga politik itu kan ada eksekutif, ya, ada legislatif. Lembaga legislatif mestinya punya ngomong dong. Wakil rakyat ini, apa sih maunya rakyat ini? Mesti ngomong itu ketua DPR, mesti ngomong itu anggota DPR. Bersepakatlah kalian, ketemu dengan presiden, ketemu dengan semua aparat-aparat pejabat ini, bikin kesimpulan supaya masyarakat menunggu. Ini kan seolah-olah dia. Apalagi masa darurat seperti ini ya, DPR kok nggak ada suaranya ya Pak? Politik yang saya maksud ini adalah kekuasaan. Politik adalah kekuasaan. Politik bukan pencitraan, politik bukan kuar-kuar. Politik yang saya maksud adalah mengambil kekuasaan itu lalu bikin keputusan. Karena beda ucapan saya dengan ucapan wali kota. Kalau wali kota dia bikin perda. Kalau dia langgar ada polisi Satpol PP yang bisa menindaknya. Kalau saya hanya menganjurkan, kekuatan saya hanya lisan. Maka Nabi katakan kalau kau melihat kebatilan, cegahlah dengan tanganmu. Nah, ini kekuasaan, tangan ini kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, pabilizani dengan mulutmu. Nah, ini tugasnya ulama, mendakwakan. Nah, kalaupun tidak bisa punya kekuasaan, tidak punya mulut, maka pabiqalbi, dengan hatimu. Tapi ketahuilah, menegur dengan hati adalah selama-lama iman. Nah, mari kita ambil partisipasi masing-masing. Rakyat biasa cukup ya, tegur dalam iman, tinggal di rumah. Yang punya hak untuk berngomong, DPR hak ngomong, ulama hak bicara, ya silakan kau sampaikan. Nah, jangan malah saling membuli. Kemudian punya kekuasaan power, bikin kebijakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia ini. Nah ini nih, sekedar mengingatkan ini yang kadang-kadang justru itu yang bikin rame di medsos ya. Iya, saya kan cuma mengingatkan, tapi malah yang jadinya adalah saling menyalahkan sebenarnya ya. Tapi Ustadz tadi udah benar loh yang bilang bahwa mesti ada tempat informasi yang jelas, yang tepat ngasih tahu. Karena masyarakat ini semua tingkatnya juga beda-beda kan Ustadz. Ada yang di desa-desa sama sekali nggak ngerti. Corona itu apapun dia nggak tahu. Itu kan lebih kasihan Sarita. Itu lebih kasihan. Jadi emang mesti ada itu. Dan nggak usah ditutupin. Pusat informasi. Dibuka aja. Sebenarnya Kan udah sejauh mana di Indonesia. Kita panik itu karena kita tidak punya informasi yang betul. Nah, itulah tujuannya. Coba lihat negara-negara maju. Begitu ada musibah, Cepat maka yang dibentuk pertama dibikin adalah pusat informasi. Pusat informasi. Supaya apa? Ketidakadaan informasi itu menambah kecemasan dan kepanikan. Karena kita tidak tahu mau apa yang kita harus lakukan. Tapi coba begitu hadir negara, paling tidak membuat pusat informasi, bagaimana cara menanggalangi, apa ciri-cirinya, apa yang harus dilakukan. Jadi nggak boleh ini ya Ustadz ya, apa ya suuzon gitu ya. Kalau ada yang melakukan kebijakan apa wah itu pencitraan seperti itu. Karena buat kan bisa terasa itu. buat apa? Buat pilpres begitu kan ya. Ini padahal kita belum nyampe ke pilpres, belum tahu nasib kita ini nanti seperti apa ya ini. Itulah ya. bedanya Indonesia. Orang sudah sibuk mengatasi di luar, mereka bergotong royong, bersatu padu, tidak melihat lagi negara dan bangsa, tapi mereka sama musuhnya. Musuhnya apa? Nah, corona. Mereka menyatukan kekuatan. Kalau kita kan masih baper soal pilgub, soal pilpres, bawa-bawa semua itu. Belum bisa, kata anak milenial, move on. Belum bisa bergeser dari pilihan presiden. Orang sudah 01, 02 sudah merapat. Nah ini ada saran nggak ini terutama langsung aja disebutnya buat Cebong dan Kandrun ini biar bersatu begitu ya sama-sama Ya menghadapi. mestinya kalau kita mau maju mestinya satukan langkah. Ya, kita sudah diajar dari Pancasila, persatuan Indonesia. Dan tidak ada musuh aja kita wajib bersatu. Ini ada musuh kita. Musuh apa? Musuh corona, virus ini. Kalau tidak maka kita akan kehilangan anak bangsa. Kehilangan bukan mungkin ratusan, bisa ribuan, bahkan bisa satu generasi musnah. Nah, maka kita harus satukan. Jangan lagi ada membawa-bawa isu ini bahwa untuk pilpres, pilgub dan lain sebagainya. Salah sekali. Ya.
Oke, kita akan sambung lagi satu segmen lagi, ini masih ada satu segmen lagi ya Ustadz, saya akan menanyakan ini sebenarnya apa sih di balik musibah corona ini, begitu kah? Benarkah ini ada yang mengatakan tentara Allah begitu ya, atau ini untuk menghapus dosa atau apa begitu ya? Kita akan bahas sesaat lagi.